Alat ini bernama BAM 1020 Particulate Monitor. Alat ini berfungsi untuk mengukur tingkat konsentrasi partikulat menggunakan prinsip rendaman sinar beta secara otomatis. Satuan alat ini yaitu mikrogram per meter kubik dengan ketelitian 0,2 mikrogram per meter kubik. Kemudian bagian-bagian alat ini terdiri dari yang pertama yaitu BX802 PM10 sebagai tabung atau saluran masuk untuk memisahkan PM10 dari udara. Yang kedua yaitu BX808 BGI VSCC PM2,5. Yang ketiga yaitu sensor BX596 digunakan sebagai sensor suhu. Yang keempat yaitu inlet tube digunakan sebagai saluran masuk udara ke BM1020. Inlet seal digunakan sebagai tutup tabung inlet. Yang keenam yaitu inlet support strut digunakan sebagai penopang tabung inlet. Yang ketujuh yaitu penghubung atap BX801 digunakan sebagai penghubung tabung inlet dengan atap pelindung. Yang kedelapan yaitu enclosure sebagai pelindung BM1020. Yang kesembilan, BX827 atau 830 Smart Heater sebagai pemanas pada alat ini. Yang ke-10 yaitu BAM 1020 digunakan sebagai komponen utama dalam pengukuran PM10. Yang berikutnya yaitu atau yang ke-11, mounting digunakan sebagai alat untuk menempatkan BM1020 serta yang terakhir yaitu data logger untuk menyimpan data pengukuran. Sistem kerja BAM 1020 bekerja berdasarkan prinsip beda pelemahan sinar beta. Perbedaan intensitas sinar beta yang melewati filter antara sebelum dan sesudah filter dikenai dengan udara ambien. Unsur karbon 14 pada pita filter memancarkan partikel beta secara konstan yang akan terdeteksi dan dihitung oleh detektor di bawah pita filter. Awalnya, BAM menghitung atenuasi sinar beta pada pita filter yang masih bersih. Udara sampel kemudian dialirkan dan tersaring pada filter. Kemudian, BAM akan menghitung atenuasi sinar beta setelah adanya udara sampel. Perbedaan antara atenuasi sebelum dan sesudah adanya udara sampel akan proporsional dengan massa PM pada udara sampel. Cara instalasi BAM 1020. Yang pertama, memodifikasi atap. Tentukan lokasi yang tepat di mana inlet BAM dapat melewati atap shelter dan berlubang dengan diameter 2/4 inch atau 2/2 inch atau 60 mm melalui atap pada lokasi tersebut. Pastikan lubang tersebut tepat di atas penerima tabung inlet BAM ditempatkan, agar tabung inlet akan vertikal sempurna. Kedua, penghubung atap tahan air. Gunakan silikon yang tahan cuaca di sekitar atas lubang, dan pasang penghubung atap BX801 pada lubang. Ketiga, pemasangan tabung inlet dan meluruskannya. Keluarkan tutup berwarna putih dan segel karet dari rakitan segel tabung inlet kedap air. Hal ini dapat memudahkan pemasangan tabung inlet karena segel karet tersebut sudah pas. Keempat, pemasangan smart heater atau pemanas. Sebelum mengencangkan tabung inlet pada tempatnya, pemanas inlet BX827 atau BX830 harus dipasang pada tabung. Kelima, mengencangkan tabung inlet. Setelah tabung inlet diluruskan dan pemanas dipasang, geser segel karet berwarna hitam dan tutup berwarna putih ke bawah dari atas tabung inlet dan menuju penghubung atap. Keenam, penopang inlet. BX810 inlet kit dilengkapi dengan penopang berkaki dua yang terbuat dari aluminium untuk menopang inlet di atas atap dan mencegah inlet bergerak akibat angin. Ketujuh, pemasangan sensor suhu.
BAM 1020 unit dilengkapi dengan sensor BX592 atau BX596 yang ditempatkan pada tabung inlet di atas atap. Kabel sensor yang harus diarahkan menuju shelter untuk ditempatkan pada BAM. Gunakan titik masuk kabel yang tahan air jika tersedia. Kedelapan, kepala pemisah inlet. Untuk memonitoring PM10, inlet BX802 dipasang langsung pada tabung inlet tanpa siklon. Terakhir, grounding atau pentanahan tabung inlet. 2 set sekrup 1/4 inch yang terdapat di dalam penerima inlet BAM harusnya menciptakan koneksi ground pada tabung inlet untuk menghindari listrik statis yang terjadi pada tabung inlet dalam kondisi cuaca tertentu. Untuk standar penempatan BAM 1020, alat ini didesain untuk diletakkan pada tempat yang tahan cuaca, memiliki ketinggian tertentu, tidak mengalami banyak getaran, tidak berdebu, dan lingkungan yang suhu stabil atau suhu operasi antara 0 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Tidak terjadi kondensasi, serta kelembapan relatif tidak lebih dari 90%. Terdapat 2 jenis konfigurasi standar yang cocok untuk pemasangan unit ini. Pertama, shelter atau bangunan. Biasanya berupa shelter portable atau trailer portable dengan atap yang datar, atau sebuah ruangan pada bangunan atau struktur permanen. BAM diletakkan pada meja atau pad rack peralatan, biasanya diletakkan bersamaan dengan instrumen lainnya. Tempat inlet BAM harus dibentangkan ke atas melalui lubang pada atap dengan perangkat penyegel. Harus tersedia sumber daya AC. Kedua, pelindung tahan cuaca mini BX902, 903, atau 906. Terkadang disebut pelindung berupa rumah anjing. Pelindung mini ini cukup besar untuk BAM dan beberapa aksesoris terkait, dan dipasang pada permukaan tanah atau pada atap suatu bangunan besar. Dilengkapi dengan pemanas atau BX902, terkadang dengan pendingin udara atau BX903. Syarat-syarat agar alat berfungsi dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar alat berfungsi dengan baik. Yang pertama, alat bekerja pada suhu 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Yang kedua, suhu shelter harus stabil sekitar kurang lebih 2 derajat Celcius tiap jam. Yang ketiga, suhu udara sekitar sebaiknya negatif 40 derajat Celcius sampai positif 55 derajat Celcius. Yang keempat, kelembapan relatif sebaiknya bernilai 0% sampai 90% dan tidak terjadi kondensasi. Yang kelima, menggunakan pengatur suhu dan pengatur kelembapan untuk menjaga kestabilan suhu dan kelembapan udara sekitar. Yang keenam, diletakkan pada tempat yang tahan cuaca, bebas debu, serta kurang getaran. Yang ketujuh, memperhatikan kriteria pemasangan alat, berupa ketinggian inlet, jarak inlet dari objek lain, dan kriteria lainnya. Yang kedelapan, mengatur pengukuran alat sesuai karakteristik cuaca dan iklim lokasi pengukuran. Yang kesembilan, memastikan alat terkalibrasi dan terawat dengan baik. Dan yang terakhir, inlet harus diletakkan sejauh mungkin dari segala sumber partikulat buatan untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi pada pengukuran, terutama apabila perangkat tersebut meniup udara yang melewati BAM 1020. Prosedur pengukuran. Yang pertama, nyalakan alat BAM 1020. Yang kedua, biarkan alat memanas terlebih dahulu. Yang ketiga, periksa kembali pengaturan dan konfigurasi alat. Yang keempat, lakukan siklus pengukuran. Yang kelima, tunggu sampai pembacaan stabil. Yang keenam, kumpulkan data pengukuran dengan mengunduhnya menggunakan software yang disediakan. Yang ketujuh, lakukan validasi data. Dan yang terakhir, matikan alat setelah selesai digunakan. Kerusakan yang mungkin terjadi. Yang pertama,
BAM tidak memulai siklus pengukuran. Yang kedua, tegangan keluaran analog dan atau pembacaan konsentrasi digital berskala penuh. Yang ketiga, pembacaan konsentrasi tiap jam bernilai negatif. Yang keempat, kecepatan aliran udara terlalu rendah dan tidak bisa disetel ke 16,7 liter per menit. Yang kelima, aliran udara terhenti pada nilai tertentu dan tidak bisa berubah. Yang keenam, nozzle macet pada posisi up atau tidak mau ditekan ke bawah ke tape sepenuhnya. Yang ketujuh, aliran unit bocor bahkan setelah nozzle dan baling-baling dibersihkan. Yang kedelapan, unit sering menunjukkan kesalahan kegagalan daya L. Yang kesembilan, data BAM menunjukkan nilai konsentrasi yang berulang-ulang setiap jam. Yang kesepuluh, sering terjadi kesalahan densitas membran D. Yang kesebelas, pengaturan waktu hilang ketika unit dimatikan. Yang ke-12, pita filter terus rusak selama operasi normal. Dan yang terakhir, display menunjukkan pesan missing temp probe. Untuk pengaturan alat ini yang pertama adalah pengaturan jam, yaitu memungkinkan untuk pengaturan waktu dan tanggal. Yang kedua, pengaturan sampel, digunakan untuk mengatur periode sampling dan rata-rata BAM 1020 dan beberapa pengaturan penting lainnya. Yang ketiga, pengaturan kalibrasi, tempat sebagian besar kalibrasi yang ditentukan pabrik parameter untuk BAM 1020 disimpan. Yang keempat, pengaturan tambahan 1, pengaturan khusus yang telah diinstal untuk khusus aplikasi dan umumnya tidak akan pernah berubah. Yang kelima, pengaturan kesalahan untuk output analog, memungkinkan opsi penyandian kesalahan BAM 1020 ke jendela sinyal keluaran analog bila digunakan dengan pencatat data analog eksternal. Yang keenam, pengaturan password, memungkinkan administrator program untuk mengubah kata sandi diperlukan untuk masuk ke banyak menu tes atau setup. Yang ketujuh, pengaturan interface. Pengaturan ini digunakan untuk mengkonfigurasi BAM 1020 untuk operasi dengan pencatat data eksternal merekam keluaran analog. Yang kedelapan, pengaturan sensor untuk sensor mat eksternal. Tempat konfigurasi dan parameter pengaturan berada dalam saluran input analog yang digunakan untuk mencatat sensor meteorologi eksternal. Yang kesembilan, pengaturan pemanas. Untuk mengkonfigurasi pengaturan yang digunakan oleh BAM 1020 untuk mengontrol pemanas inlet cerdas. Yang ke-10, pengaturan query, memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi larik data digital khusus untuk output permintaan baru atau untuk protokol Eropa BH atau Bayern Hessen. Dan yang terakhir adalah pengaturan laporan, digunakan untuk memilih jam mana yang termasuk dalam BAM harian 1020 laporan file data. Selanjutnya adalah perawatan. Perawatan dibagi dalam periode waktu tertentu. Yang pertama, perawatan bulanan meliputi pembersihan nozzle dan fan, pemeriksaan kebocoran, pemeriksaan sistem aliran, membersihkan poros penggulung dan penjepit roller ban, membersihkan perangkap partikel inlet PM10 dan perangkap partikel siklon PM2,5, mengunduh dan menyimpan log data digital dan log kesalahan, membandingkan data digital BAM 1020 dengan data logger data analog eksternal jika digunakan, memeriksa atau mengatur waktu BAM agar menunjukkan waktu sebenarnya. Yang kedua, periode 2 bulan sekali, meliputi mengganti gulungan pita filter dan menjalankan fungsi self-test di menu tab. Yang ketiga, periode triwulanan, meliputi mengunduh dan melakukan verifikasi file pengaturan BAM 1020, melakukan kalibrasi sistem aliran lengkap, membongkar sepenuhnya dan membersihkan inlet PM10 dan siklon PM2,5. Yang keempat, periode 6 bulanan, meliputi mengganti atau membersihkan muffler pompa, melakukan uji filter RH dan sensor suhu filter, melakukan uji fungsi smart heater. Yang kelima, periode tahunan, meliputi melakukan tes BKGD 72 jam, membersihkan puing-puing pada filter internal, melepaskan dan memeriksa membran span foil, memeriksa laju jumlah detektor beta dan tes jumlah gelap, membersihkan tabung saluran masuk vertikal, melakukan tes output DAC analog jika digunakan,
melakukan penggantian baterai litium jika diperlukan. Dan yang terakhir, periode 2 tahun sekali, meliputi membangun kembali pompa vakum, mengganti nozzle O-ring, mengganti tabung pompa jika diperlukan. Yang selanjutnya adalah kalibrasi. Cara perbaikan untuk mengembalikan fungsinya yaitu dengan syarat-syarat. Yang pertama, apabila daya hisap low vacuum motor pump tidak normal, lakukan perbaikan. Yang kedua, apabila inlet cyclone vertical inlet tube and nozzle tidak berfungsi dengan baik, lakukan perbaikan. Yang ketiga, apabila air filtering inlet tube telah rusak atau kotor, lakukan penggantian. Yang keempat, apabila sensor suhu dan kelembapan udara mengalami penyimpangan pembacaan yang signifikan, lakukan penggantian. Yang kelima, apabila catur daya tidak mengeluarkan tegangan sebesar 200 sampai 220 volt AC, lakukan perbaikan. Yang keenam, apabila kerusakan komponen tidak dapat diperbaiki, lakukan penggantian komponen. Yang ketujuh, waktu pelaksanaan perbaikan paling lama 3 kali 24 jam setelah diketahui kerusakan. Yang kedelapan, catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Dan yang terakhir, laporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan secara hierarki. Ya, di bawah ini langkah-langkah dalam melakukan kalibrasi alat BAM 1020. Yang pertama, masuk ke menu tes, lalu flow, nozzle, kemudian akan turun secara otomatis ketika memasuki layar dari menu tersebut. Yang kedua, pemeriksaan opsional. Untuk melakukan pengecekan aliran sederhana di mana tidak ada kalibrasi BAM yang akan berubah, gunakan pilihan Next untuk memilih parameter AT atau suhu, BP atau tekanan, dan flow 3 sekaligus. Bandingkan pembacaan BAM dengan perangkat standar untuk setiap parameter, kemudian catat hasilnya. Yang ketiga, pilih parameter AT jika belum dipilih. Ukurlah suhu udara dengan perangkat standar acuan yang berada dekat probe udara BAM 1020. Masukkan nilai dari standar acuan ke bagian STD, tekan CAL untuk memulai kalibrasi pembacaan BAM. Yang keempat, tekan Next untuk memilih bagian BP, masukkan nilai hasil pengukuran tekanan barometrik dari standar acuan ke bagian STD, dan tekan CAL untuk mengkalibrasi pembacaan BAM. Yang kelima, setelah pembacaan suhu dan tekanan sudah benar, keluarkan kepala PM10 dari tabung masuk dan pasang flow meter acuan pada inlet. Tekan Next untuk memilih titik aliran awal yaitu 15,0 liter per menit. Pompa akan hidup secara otomatis. Biarkan alat beregulasi sampai pembacaan BAM stabil pada kecepatan aliran yang dipilih. Masukkan nilai aliran dari perangkat standar ke bagian STD, kemudian tekan CAL. Yang keenam, lakukan langkah 5 dengan mengubah titik aliran menjadi 18,4 liter per menit untuk yang kedua dan 16,7 liter per menit untuk yang ketiga. Dan yang ketujuh, setelah titik aliran ketiga dikalibrasi, pembacaan aliran BAM akan berubah untuk menunjukkan aliran yang benar. Kemudian BAM 1020 akan melakukan regulasi ulang aliran menjadi 16,7 liter per menit berdasarkan kalibrasi tertentu. Dan yang terakhir, keluar dari menu kalibrasi.